Selamat Sabat seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel yang diberkati Tuhan. Dan secara khusus seluruh keluarga umat-umat Tuhan yang berbahagia. Keluarga adalah kata luar biasa yang membangkitkan perasaan hangat pada kebanyakan orang. Karena keluarga secara konsisten merupakan kelompok orang yang paling penting yang membuat kita merasa aman, terjamin karena ada kehangatan di sana. Pengalaman keluarga tidak terjadi secara kebetulan. Keluarga adalah rencana Tuhan bagi umat manusia sejak awalnya. Keluarga adalah orang-orang yang memiliki hubungan jangka panjang dan merupakan satu lingkungan di mana kita merasa paling nyaman dengan seluruh anggota keluarga. Idealnya, keluarga adalah tempat di mana kita mendapatkan kekuatan, motivasi yang akan membangun setiap anggota keluarga. Dalam bukunya Membina Keluarga Bahagia, menegaskan bahwa kebahagiaan dalam keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan adalah hasil dari kasih yang didasarkan pada Kristus. Kasih yang murni, disiplin diri, dan kehidupan doa. Oleh sebab itu dalam ruang keluarga pagi ini, kita akan mencoba untuk merefresh fungsi setiap anggota keluarga dalam kontribusinya untuk menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman dan membahagiakan. Pagi ini, kita akan membahas 3 langkah praktis menjadikan diri kita menjadi berkat dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudaraku, keluarga yang diberkati Tuhan. Apakah Anda sering merasa kesulitan ketika mengasihi anggota keluarga di rumah? Keluarga yang seharusnya menjadi pihak terdekat dalam hidup kita. Tetapi ternyata bukan berarti kita bisa mengasihi mereka dengan tulus. Rasanya lebih mudah mengasihi teman-teman yang tinggal tidak serumah dengan kita. Karena mungkin kita merasa lebih dimengerti oleh mereka. Dan alhasil kita tidak merasa nyaman ketika berada di rumah sendiri, sekalipun hanya untuk beberapa jam saja. Padahal Tuhan menempatkan masing-masing kita di dalam sebuah keluarga, agar kita mempunyai tempat untuk pulang ketika jiwa raga kita menjadi lelah karena kegiatan di luar sana. Namun pada kenyataannya, banyak faktor yang kemudian membuat seseorang merasa sulit untuk melihat rumah sebagai tempat pulang. Mungkin karena kita tidak mendapatkan keharmonisan dalam keluarga. Atau mungkin ada perasaan gengsi, ada perasaan benci, takut yang membuat kita memilih untuk tidak berkomunikasi dengan orang-orang di rumah. Sementara di sisi yang lain, Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil 3 langkah kecil yang dapat menjadikan kesukaan bagi keluarga kita masing-masing. Poin yang pertama, runtuhkan tembok penghalang dengan keluarga. Contohnya, ketika kita harus pulang ke kota asal kita, mungkin karena pekerjaan atau pendidikan yang membuat kita harus berpisah jauh. Dan setelah kita harus balik ke rumah kita dari pekerjaan, kemudian kita merasa janggal untuk tinggal di rumah sendiri. Harus serumah dengan orang tua saya, dengan adik-adik, dengan kakak. Dan kemudian timbul asumsi-asumsi terhadap orang tua, terhadap saudara, kemudian bahkan mungkin terjadi pertengkaran. Dan kemudian kita merasa bahwa sepertinya kita tidak mengenal mereka lagi. Dan mulai merasa bahwa rasanya rumah bukan sebuah tempat yang nyaman untuk ditinggali.
Dan tanpa kita sadari bahwa perasaan ini kemudian tanpa kita sadari bahwa kita sementara membangun sebuah tembok penghalang dengan setiap anggota keluarga kita. Mungkin saya ingin merekalah yang melompati tembok itu terlebih dahulu untuk mendekati saya. Karena saya tidak ingin untuk berjuang untuk mereka. Akan tetapi keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak menginginkan sikap egois seperti ini di dalam keluarga. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Roma 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara, keluarga yang diberkati Tuhan, kita perlu mengasihi setiap anggota keluarga kita. Kesalahan terbesar dalam kasih adalah ketika kita membangun tembok sehingga orang lain sulit untuk mengasihi kita. Mungkin saja tanpa kita sadari, mereka sesungguhnya sangat ingin dekat dengan kita. Oleh sebab itu, mari mulailah untuk meruntuhkan tembok penghalang antara Anda dan keluarga Anda. Walaupun mungkin awalnya terasa berat karena belum terbiasa. Namun, cobalah dengan memulai obrolan-obrolan pendek yang sudah tentu berkualitas. Tembok yang sudah terbangun cukup lama pastinya butuh waktu untuk runtuh seluruhnya. Namun, saya dan saudara, kita dapat memulainya dengan satu langkah kecil demi hubungan yang lebih baik dalam keluarga. Poin yang kedua, beri perhatian terhadap hal-hal kecil. Hal-hal yang nampaknya sepele bisa kita jadikan sarana untuk mengasihi keluarga. Alasannya sederhana, karena ketika ada orang yang menaruh perhatian terhadap hal kecil tentang diri kita, tentunya kita akan merasa dikasihi oleh mereka. Saya pribadi akan merasa senang jika ada orang yang memperhatikan hal-hal kecil tentang diri saya. Mungkin itu dari suami saya, anak-anak saya. Misalnya, mereka mengingat nomor sepatu saya, atau mereka selalu mengingat tanggal ulang tahun saya. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tindakan konkret akan terasa lebih dibandingkan dengan perkataan yang sekedarnya. Dari perbuatan, kita dapat melihat usaha yang dikerahkan seseorang. Misalnya, tenaga untuk bersih-bersih rumah, atau peran sertanya dalam merayakan hari bahagia orang tua atau saudara dan lain-lain. Kata-kata manis mungkin dapat menghibur, tetapi yang paling penting, aksi nyata akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada diri orang lain. Theodore Roosevelt mengatakan bahwa people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui, sampai mereka tahu seberapa banyak kepedulian Anda terhadap mereka. Jadi, coba amati apa yang menjadi kebutuhan anggota keluarga lain di rumah. Saudara bisa berinisiatif membantu mengepel lantai, merapikan barang, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, atau menyetrika pakaian, membantu ibu mungkin di dapur untuk menyiapkan makanan, atau bahkan memesan makanan secara online. Hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk memberikan perhatian dalam keluarga. Kita juga bisa merayakan hari penting dari setiap anggota keluarga. Misalnya dengan berkumpul bersama, kemudian menyiapkan kue dan lilin, kemudian menyanyikan selamat ulang tahun. Kemudian mungkin ada kado yang Anda berikan, tidak harus mahal.
Tetapi hal ini sudah tentu dapat membuat mereka merasa sangat senang. Dan mungkin bagi keluarga yang mampu dapat melakukan atau mengajak keluarga untuk pergi berlibur. Atau mungkin juga menjelang momen-momen spesial, Anda bisa merayakannya secara sederhana bersama keluarga. Mungkin itu dalam Valentine Day, atau Hari Ayah, Hari Ibu, atau momen-momen spesial lainnya. Hal-hal kecil yang nampaknya tidak penting, namun bisa mempererat hubungan Anda dengan keluarga. Dan semoga mungkin tanpa mereka sadari, keluarga Anda akan merasa sangat senang dengan kehadiran Anda di rumah. Kemudian poin yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Seseorang juga akan merasa dikasihi jika didengarkan ceritanya. Entah itu sekedar keluh kesah ataupun masalah besar yang memerlukan sebuah solusi. Namun, tidak semua orang bisa mengutarakan kebutuhannya untuk didengarkan. Biasanya ini karena mereka merasa mungkin tidak aman atau tidak terbiasa, atau juga mungkin merasa gengsi ketika harus mengutarakan perasaan maupun pikiran. Lalu, apa kata firman Tuhan tentang menjadi seorang pendengar yang baik? Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Sebuah pertanyaan. Apakah Anda cepat membantah atau menyela ketika ada anggota keluarga yang sedang berbicara? Seakan-akan Anda hanya ingin memberikan solusi tercepat dan tidak pernah mencoba memahami perasaan mereka. Dan akibatnya, mereka pun akan enggan untuk membicarakan masalah mereka dengan Anda. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pendengar yang baik. Keluarga yang diberkati Tuhan, mendengarkan adalah salah satu cara bagi kita untuk membantu orang lain. Sekalipun masalahnya tidak langsung selesai saat itu juga. Kolose 3 ayat 16 mengatakan, dengan mendengar, kita bisa mengerti pola pikir mereka. Dan jika itu tidak sesuai dengan kebenaran, kita bisa mengingatkan mereka dalam kasih. Alangkah baiknya bagi saudara dan saya untuk melatih diri kita untuk mendengarkan cerita anggota keluarga lain di rumah. Tidak hanya yang dekat dengan kita saja. Dan menjadi pendengar yang baik memang tidak mudah. Tetapi jika kita melakukannya dengan kasih, kita bisa menjadi saluran berkat bagi anggota keluarga kita. Jadi saudara, anggota keluarga yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana sekarang saudara mendeskripsikan diri Anda dalam keluarga Anda? Adakah kedamaian dan rasa puas di rumah Anda setiap hari? Apakah Anda akan mulai berpikir untuk membuat kemajuan, untuk mengembangkan keluarga yang lebih kuat dan sehat? Memang pada kenyataan dan kebenarannya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna. Ketika kita berbicara tentang keluarga yang terhubung, kita tidak sedang berbicara keluarga yang tanpa masalah. Sebaliknya, kita sedang menggambarkan sebuah keluarga yang menikmati tingkat kepuasan dan stabilitas yang relatif tinggi di antara para anggotanya. Keluarga yang terhubung dengan cara yang sehat, pasangan suami istri, orang tua dan anak. Dan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana keluarga mengelola konflik pada waktu yang tepat dan kemudian berkomitmen untuk bersabar, baik hati, memahami, dan bahkan memaafkan. Meskipun komitmen seperti ini tidak mudah, namun
Hal ini akan sangat bermanfaat dan akan berkontribusi pada kebahagiaan, kesehatan, dan kualitas hidup setiap keluarga yang mempraktekannya. Sehingga mari kita, anggota keluarga, mari kita coba untuk bersama dalam keluarga kita. Ingatlah bahwa anggota keluarga yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa menjadikan diri berkat bagi keluarga di rumah ternyata tidak melulu soal banyaknya harta yang kita kumpulkan atau banyaknya pencapaian yang kita raih. Kita bisa memberi perhatian terhadap hal kecil dan menyediakan telinga untuk mendengarkan. Dan semoga pada hari Sabat ini di ruang keluarga ini, tembok-tembok penghalang antara keluarga itu bisa dihilangkan, bisa diruntuhkan. Dan semua keluarga, semua anggota keluarga semakin harmonis. Dan juga tetap semangat untuk menjadi berkat di dalam keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga umat-umat Tuhan. Amin.